Sebelum break 3 minggu lagi, dan gue rasa kali ini ya bener-bener summer breaknya ya, F1 akan ke Hungarian Grand Prix Hungaroring. Track yang dimana banyak orang bilang merupakan Monaco tanpa barrier. Ini sudah menjadi salah satu track yang lumayan ikonik juga dan memberikan kita beberapa momen tak terlupakan. Jadi karena hari ini juga sudah merupakan hari Rabu, saatnya gue bahas fakta-fakta menarik mengenai Hungarian Grand Prix di Hungaroring. Fakta pertama, tahun ini akan menjadi ke-40 kalinya Hungaroring nge-host balapan Hungarian Grand Prix F1. Kita sedikit balik ke masa lalu, Hungarian Grand Prix pertama kali nge-host balapan F1 World Championship itu pada tahun 1986. Yang dimana saat itu balapannya dimenangkan oleh calon ayam nantunya Max, yaitu Nelson Piquet di Williams Hondanya. Setelah itu, Hungaroring selalu menjadi host Hungarian Grand Prix sampai sekarang dan memberikan kita banyak sekali momen-momen ikonik dan tak terlupakan lainnya selama 39 kali menjadi host Hungarian Grand Prix F1. Nah, akankah Max bisa memenangkan balapan di sini lagi di event dimana akan menjadi balapan Hungaroring ke-40 di F1? Hanya jawab yang akan mau waktu, tapi dengan Red Bull itu, jujur aja, kalau misal Max diberikan mobil Williams Honda Nelson Piquet dulu, kayaknya kesempatan dia untuk menang lebih tinggi dibandingkan dengan Red Bull RB21 itu. Jangan so iya deh. Yeah. Canda. Tapi ingat teori Saipul 2020, mobil zaman dulu mau sekencang atau sedominan apapun pasti bakal kalah sama mobil terlelet di zaman sekarang. Ya jelas lah ya, namanya juga perkembangan teknologi. Kalau mobil zaman now masih lebih lelet dari zaman dulu, ya kacau sih pasti ya. Gak kemana tuh teknologinya kan. Anyway, selamat juga untuk Hungaroring dan Hungarian Grand Prix yang selama 40 musim masih kuat dan konsisten ngadain balapan F1 dan menjadi satu-satunya negara Eropa Timur yang konsisten dari periode 40 tahunan itulah ya. Lalu untuk fakta keduanya, mungkin beberapa dari kalian akan terkejut dengan fakta ini, tapi melansir dari Racing News 365, Hungarian Grand Prix merupakan balapan F1 dengan rata-rata harga tiket termurah di Eropa. Oke, mungkin itu masih B aja lah ya, nggak bikin kalian kaget banget. Tapi nggak hanya Hungarian Grand Prix merupakan balapan F1 di Eropa dengan rata-rata harga tiket termurah, tapi secara keseluruhan kalender F1 sekarang, Hungarian Grand Prix berada di peringkat kedua dengan rata-rata harga tiket termurah dengan kisaran 207 USD atau sekitar 3,3 jutaan kalau dirupiahin sekarang. What? Gokil. Jadi bagi kalian yang mau nonton balapan F1 dengan rata-rata tiket termurah, nah bisa nih ke Hungarian Grand Prix. Weh, sabar dulu bang. Tiket boleh main murah dibandingkan yang lain. Cuman bagi kita para warga Indonesia, harga tiket TP pesawat sama hotelnya kesana aja udah berlipat-lipat lebih mahal harganya bang. Ya juga sih. What an idiot. Tapi sahabat tahu kalian ada yang lagi ngerantau atau hidup di Eropa gitu, apalagi di kawasan timurnya ya kan. Nah cocok dah kalian kesini. Atau kalau kalian tifosi ya bisa juga ke Monza, walaupun harga tiketnya mahalan dikit lah. Nah, untuk kita fans-fans Asia, kalau menonton F1 dengan harga tiket termurah dan akomodasi juga mungkin gak begitu mahal, ya ke Chinese Grand Prix sih solusinya. Ya sesuaikan dengan budget masing-masing lah ya. Kalau gue sih mending nonton di rumah aja pakai TV. Budget cuma keluar 100 ribuan per bulan untuk langganan Bean Connect ya kan. Udah gitu bisa lihat semua pembalapnya di sana, walaupun kalau broadcastingnya lagi ngaco ya itu juga beda lagi sih. We don't care. Let me tell you, we don't care. Fakta ketiga, di tahun 2006 terjadi dua momen pertama kali. Yang pertama, di tahun itu merupakan balapan wet race pertama di Hungaroring. Kalau kalian nanya, kenapa butuh sekitar 20 tahunan untuk akhirnya memiliki wet race di sini? Yaitu karena balapan di sini selalu diadakan di pertengahan tahun, atau lebih tepatnya musim summernya Eropa. Jadi ya maklum kalau balapan di sini selalu kering banget gitu. Tapi 2006 untuk pertama kalinya itu tracknya basah karena hujan. Dan sekalinya wet race langsung memberikan kita klasik cuy. Dari duel keras Tandu sama Schumi yang berujung keduanya DNF nantinya. Dan tentu saja momen pertama kali yang satunya ialah Jenson Button. Setelah menunggu bertahun-tahun untuk kemenangan pertama itu, akhirnya tercapai juga si JB ya kan. Dan komentarnya juga benar-benar ikonik gitu. Start dari posisi ke-14 dan dengan kondisi cuaca yang gado-gado, plus balapan penuh drama, akhirnya menang untuk pertama kalinya. Momen JB menang pertama kali ini juga mirip sedikit sama Lando yang nunggu bertahun-tahun untuk kemenangan pertamanya. Dua-duanya itu sama-sama pembalap bertalenta, tapi selalu apes aja gitu. Mungkin dapat mobil yang bisa bersaing untuk kemenangan, tapi ya entah apapun itu suka gagal menang gitu di awal karir mereka. Nah, JB kan bisa menjadi jurdo nantinya. Akankah Lando juga? Web hanya jawab yang akan memwaktu. Tapi mau siapapun jurdunnya, ingat Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2025. Harus di-spray sama champagne nanti jurdunnya ya. One time is funny, two times is annoying, no?
Ya, gue pun udah nggak melihat ini sebagai lucu lagi sih, udah annoying yang ada ya. Anyway, fakta keempat, Hungarian Grand Prix di Hungaroring menjadi tempat F1 memahkotai 2 juara dunia. Ya, pertama tuh Nigel Mansell di 1992, ya dimana saat itu Pak De Comissato ini juga meraih gelar jurun F1 pertamanya, dan setelah itu langsung caps dari F1 ya, walaupun habis itu berapa kali ya sempat balik lagi. Dan juga Michael Schumacher di 2001, yang dimana Red Baron itu meraih gelar keempatnya menyamai jumlah gelar Alan Prost. Hungaroring juga menjadi tempat di mana kedua tim pembalap tersebut meraih gelar konstruktor. Williams tapi di 1996, sementara Ferrari itu di 2001, 2002, dan 2004. Jujur aja ya, sekarang tuh bakal susah atau malah impossible lah untuk menyegel gelar Jurdon di sini karena balapan ini diletakkan di tengah-tengah musim. Kalau dulu walaupun di tengah-tengah juga, tapi jumlah balapan itu jauh lebih sedikit sehingga untuk menyegel gelar Jurdon itu secara matematis lebih gampang karena balapannya lebih dikit. Kecuali suatu saat nanti balapan ini tuh diletakkan di 3/4 musim F1 atau mungkin balapan F1 tuh di satu kali itu lebih dikit. Ini dimana mustahil sih kayaknya sekarang. Karena Eropa itu marketnya kenceng banget saat musim summer, dimana banyak orang pada libur ya kan, dan Eropa tuh juga ideal tuh selalu diadakan di summer gitu. Jadi itulah kenapa, tapi apapun bisa terjadi di masa depan. Misal di Hungarian Grand Prix, jumlah poinnya dinaikin 50 kali lipat ya kan, khusus balapan itu aja. Duh, tim yang finish 1-2 dan tampil dominan kayak McLaren musim ini, mungkin bisa langsung segel gelar judulnya di sini. Mengerikan. Cuman yang ngapain toh, doubling poin lagi pula juga nggak berguna kali sih kata gua. Nah, fakta kelima dan terakhir, di 2021, lagi-lagi Hungaroring menciptakan salah satu momen ikonik dan mungkin bisa dibilang rekor juga, yaitu ketika Lewis Hamilton start sendiri di starting grid dan ibarat balapan sendiri ketika balapan tuh restart kedua kali saat itu. Jadi kan balapan saat itu sempat start dan kacau ketika Valtteri Bottas memutuskan untuk main bowling, di mana balapan setelah itu habis itu di red flag-in. Nah, saat restart kedua, track sudah mulai mengering. Semua pembalap langsung ganti ke ban kering kecuali Lewis Hamilton. Akhirnya, Lewis start sendiri di grid, all alone kayak hati kalian yang masih single ya kan? Dan ya itu ternyata merupakan keputusan yang salah dari Lewis dan Mercedes, karena saat itu track juga sudah mengering banget dan dia kehilangan banyak posisi saat start itu. Walaupun ujung-ujungnya masih bisa finish di posisi kedua, tapi lucu aja gitu kalau gue pikir-pikir lagi ya kan. Kalau kalian awalnya ngira US Grand Prix 2005 memiliki pembalap sedikit yang start di grid, Hungarian Grand Prix 2021 langsung pegang kondisi gado-gado gue brother. Cuma sebiji mobil doang nih yang start. Dan menurut teori Kartono 2019, cuma 6 pembalap yang di starting grid saat light 1 aja udah sepi banget ya kan. Apalagi cuma sendiri atau apalagi coba bayangin kalau misal semua pembalap termasuk Lewis masuk pit saat itu ganti ban. John Cena semua itu yang di starting grid nunggu lights out. Are you sure about that? Gak bisa bayangin sih gue startnya di pit lane semua asem dah ya. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Banyak bahas fakta-fakta pembalap juga sedikit, tapi ya it's okay. Jangan lupa like, subscribe agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah cuy, sudah lelah. Seperti biasa videonya kalian tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.